mulai ya. Pak Reza, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Sehat semua? Sehat Pak. Sehat Pak. Ya. Bagaimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Si Sylvia mana ya? Tidak hadir. Izin Pak pulang. Lagi. Izin pulang Pak. Pak Julianus. Oh ya. Hadir Pak. Nah. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, sekarang kita berdoa dulu ya. Kepada Julianus untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita. Julianus, Baik Pak. Baik Pak. Ya silakan. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak Julianus. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita supaya lebih bersemangat untuk hari ini, mari kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ini Bapak sedang menampilkan teks ya. Udah nampak? Udah Pak. Udah Pak. Kepada John Delita, siap untuk ya, memimpin kita untuk siap, bernyanyi. Pak. Siap. Nah, silakan. Ya, kawan-kawan penyanyi Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Lihat kebunku, 1, 2, 3 ya. Lihat kebunku, penuh dengan gembira. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari siram semua lawan berlari semuanya indah. Ya, tepuk tangan. Terima kasih John Delita. Iya Pak, sama-sama Pak. Nah, di kata kebunku itu kira-kira ada apa aja di situ? Di lagu kata kebunku. Bunga Pak, bunga. Apalagi? Ada mawar. Ya. Bunga mawar Pak. Ya. Melati Pak. Nah, ya, bunga itu termasuk apa ya? Termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, baik supaya bunganya subur, tetap hidup. Kira-kira apa ya kita kasih? Dikasih makan Pak. Disiram Pak. Ya, disiram. Disiram setiap pagi dan sore. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya ya. Semua pintar-pintar. Nah,
pada hari ini kita belajar dengan tema yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuannya pembelajaran kita hari ini yaitu satu, siswa dapat menganalisis untuk pola irama sederhana dalam lagu dengan benar. Kedua, siswa dapat bersama-sama menerapkan bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, hidup. Nah, sekarang guru sudah melakukan tes jika di dinding. Dan nampak ya? Halo? Belum ada lagunya, Pak. Teksnya. Iya, teksnya udah ada. Nah, Bapak guru sendiri yang tolong didengarkan ya. Nah, sekarang Bapak datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, udah tahu lagunya kan? Tahu Pak. Nah, di bawah ya di bawah teksnya itu ada yang namanya simbol nada, atau ada yang tahu itu apa namanya ini? Yang dimaksud dengan simbol ini? Pernah lihat, Pak. Julianus tahu ini? Halo? Ada yang tahu? Itu panjang, Pak. Ada yang panjang. Iya, benar sekali. Jika simbolnya panjang, maka cara nyanyinya juga nadanya panjang. Begitu ya. Dan jika juga simbolnya pendek, maka nyanyinya juga pendek. Udah tahu ya anak-anak? Sudah, Nah, Pak. Sudah Pak. Nah, sekarang ada yang mau mencoba salah satu siswa Bapak guru untuk mencoba menyanyikan sesuai dengan simbol yang tertera di bawahnya. Ada? Saya, Pak. Pak Junior Pak, suaranya bagus. Saya, Pak. Oke, Ibu Ya. Junior nih. Ayo. Iya, iya, Pak. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Udah, Pak. Ya, tepuk tangan buat Junior nih. Ada lagi yang mau mencoba? Atau itu aja? Juhan Pak, bagus suaranya itu Pak, si Juhan. Iya, Pak. Julan, Pak. Julan dulu, Pak. Iya ya. Mana si Julhan? Mau ya? Harus berani. Lalu dia, Pak.
Nggak bisa, Malu. nggak pandai nyanyi Pak. Suaranya nggak bagus Pak. Pak John lah dulu Pak. Oke lah, kalau begitu nanti aja ya. Nanti kita coba lagi ya. Nah, coba diperhatikan lagi. Di dalam teks lagu ini ada beberapa terdapat yang namanya di situ ciri-ciri makhluk hidup. Di mana letaknya? Ada kira-kira di mana di sini ada ciri-ciri makhluk hidup di dalam lagu ini? Ada yang tahu? Ada Pak, merayap. Ya, betul sekali, merayap. Apalagi? Nah, gak canda. Hap, hap. Oh, hap. Ya, Apa? hapnya di mana? Makan Pak, makan di itu Pak, makan. Oh, Telan. Kan, Pak? ya. Jadi di dalam teks lagu ini terdapat ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada makan dan ada merayap atau bergerak. Bergerak. Ya, udah tahu ya anak-anak? Tahu, Pak. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, mari kita lanjutkan video pembelajaran kita. Kita saksikan bersama ya anak-anak. Bagaimana tampil? Sudah tampil ya? Sudah Pak. Belum, Pak. Silakan disimak ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ciri-ciri makhluk hidup begitu. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan danuk. Dan yang keenam, dapat terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, berfungsi yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat. Contoh berikut adalah contoh cara bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki.
Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Ikan bergerak dengan cara bermakan sirip di air menggunakan burung bergerak dengan cara terbang di udara. Ciri makhluk hidup dua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan yang mengalami pernapasan berbeda, siang dan karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan matahari mengandung udara yang mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan dentisa. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan kabut dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Itulah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama adalah daur hidup ayam, dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada dari anak kucing menjadi kucing muda lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman dimulai dari biji jadi kecambah, jadi tanaman muda lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup ada dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan mendalamkan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya kandang dan lempan akan menggulung badannya jika disentuh. Oke, anak-anak, sudah disaksikan ya videonya tadi.
Halo, masih dengar Bapak Guru? Sudah Pak. Ya, berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, di situ telah dijelaskan tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Sudah jelas ya tadi ya. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Jelas sekali, Pak. Ya. Nah, gambar yang Bapak tampilkan ini, kira-kira apa perbedaan ciri-cirinya? Ini sebelumnya dulu, ini gambar apa yang ada pada gambar ini? Ada yang tahu? Cicak, Pak. Cicak. Ya, benar sekali cicak. Ada ikan, ya. Kan. Ya, benar sekali. Nah, apa perbedaannya? Ibu Juniarni, anak Cicak bergerak dengan merayap, Pak. Kalau ikan bergerak dengan siripnya berenang. ya, benar sekali. Apalagi Habitatnya, Pak. Tempat hidupnya. di mana? Ya, bentuknya kalau cicak di dinding. Apalagi ada yang tahu? Bukan di darat, Pak. Hah? Bukan di darat, Pak. Cicaknya. Iya, Ya, Pak, di darat. Ikannya di air. Ya, di darat kan, Pak. Oke. Sudah banyak yang kita pelajari mulai dari ciri-ciri tadi. Nah, sekarang Bapak menampilkan sebuah teks kepada Juniarni, bisa dibacakan? Bisa, Pak. Ya, Ciri-ciri silakan. makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yang bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan tegak terhadap cahaya, dan tegak terhadap rangsangan. Mari Ya. kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Iya, oke. Terima kasih, Juniarni. Nah, setelah membaca teks ini, kira-kira apa itu makhluk hidup? Julhan, tahu? Julhan, nak Julhan, tahu? Iya Pak. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup yang bergerak Sesuai teks tadi yang dibacakan Juniarni. kurang jelas Pak. Ngumpet dia, Pak, di bawah meja. Enggak Pak. Kenapa itu? Dia tahu ngumpet dia, Pak. Mau jajan itu? Nanti jajan kalau istirahat ya. Ya lupa sarapan pagi hari Pak. Baiklah, sekali lagi jangan ya. Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan, Pak. Ya, benar sekali John Delita. Ya, pintar sekali. Nah,
Masih ada lagi di situ. Setelah kita tahu apa itu makhluk hidup, maka sekarang kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kira-kira ada yang hafal ya ciri-ciri makhluk hidup sesuai dari teks yang sudah dibaca Juniarni tadi? Bergerak, Ya, bernapas, ya, berkembang biak, ya, benar sekali. Apalagi? Apalagi Julianus? Oke. Udah tahu semua ya ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Begitu ya anak-anak? Ya Pak. iya Pak. Nah, Bapak punya gambar ini. Gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu gambar pertama, saya jelaskan saja dulu ya. Boleh ya anak-anak? Gambar yang pertama yaitu gambar anak sedang berlari atau berkaitan dengan yang bergerak, ciri bergerak. Kemudian gambar kedua yaitu sedang makan, berarti manusia ataupun makhluk hidup membutuhkan makanan. Dan gambar yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu tumbuh menjadi besar. Dan keempat yaitu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Gambar kelima menunjukkan makhluk hidup itu perlu bernapas, dan gambar yang keenam menunjukkan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan atau sentuhan. Udah dihafal ya anak-anak? Siap, Pak. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita berdiskusi, diskusi berkelompok. Kita bagi kelompok sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya, yaitu untuk kelompok 1 John Delita dan siapa ya? Untuk kelompok 2 Juniarni ketuanya, dan kelompok 3 Julianus. Masih ada Julianus ya? Pak. Ya. Ini ada punya tabel. Bapak punya tabel di sini. Mari berdiskusi tentang nama-nama hewan atau makhluk hidup, isikan sesuai kelompok yang tepat, yang berkembang biak, melahirkan atau bertelur. Bisa kan? Ya, Pak. Bisa Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bisa kan? Baik Pak. Ya. Kalau ada yang kurang mengerti, ditanyakan ya. Bagaimana Julhan? Udah pulang Julhan? Iya Pak.
Masih ada? Masih Pak. Ada kesulitan? Bisa mengerjakan ini? Bisa Pak. Ya, silakan ya. Sudah Pak. Siap Pak. Sudah Pak. Bersiap. Sudah Pak. Nah, untuk kelompok yang lain sudah siap ya? Kelompok Julianus, bagaimana? Sudah Pak. Ya. Nah, sekarang untuk kelompok 1, John Delita, ayo tampil ke depan untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi di kelompok 1. Ayo, Siap Pak. John Delita. Iya Pak. Makhluk Ya, hidup ayo silakan. pertama ayam Pak, bertelur. Ya. Ada lagi? Kerbau melahirkan. Ya. Aja. Ya Pak, 2 aja Pak. Oke. Bagus sekali. Nah, sekarang untuk kelompok 2 Juniarni Iya Pak. tampil ke Manusia depan. Pak. Ya. Berkembang biak dengan melahirkan. Ikan Ya. berkembang biak dengan bertelur. Enggak Pak. Ya. 2 aja. 2 Ya. aja Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3 Julianus. Ya Pak. Makhluk hidup kucing. Ya. Berkembang biak melahirkan. Ya. Makhluk hidup Lagi? kambing. Ya. Kambing. Berkembang biak secara melahirkan. Ya, benar sekali. Ya, anak Bapak guru semuanya pintar-pintar ya. Berarti sudah mengerti tadi tentang penjelasan-penjelasan dari Bapak dari atas. Baik dari video maupun penjelasan dari Bapak dari atas ya. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti semua? Sudah Sudah Pak. Pak. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kira-kira tumbuhan itu memerlukan makanannya, Julianus? Julianus? Di bawah kolong dia Pak, di bawah meja, sembunyi. Sembuhin. Aduh, Pak, Lukman Pak. ya. Nggak tahu di mana Pak, nggak ada tadi kami lihat. Di kantin dia Pak, di Lukman, kantin tukang kelas. makan-makan. Sama Reza Pak, mereka berdua. Iya, orang itu 2 di kantin. Ayo, Julhan dipanggil itu. Siapa? Siap. Nah, kita teruskan ya. Juniarni tahu itu Apa Pak? tumbuhan memerlukan makanan atau tidak? Iya. Memerlukanlah Pak. Ya, memerlukan minuman. makanan ya. Iya. Ya, terima kasih. Kita lanjut.
Nah, sekarang masing-masing siswa untuk melakukan atau mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Nah, untuk bahasa Indonesia yang pertama, amati gambar di bawah ini, kemudian tuliskan persamaan ciri-ciri dari hewan tersebut. Kemudian soal berikutnya, buatlah 4 pola yang berbeda dengan menggunakan simbol panjang dan pendek dari teks lagu Cicak di dinding. Udah tahu lagunya tadi di atas, dari atas kan? Bagaimana John Delita, ngerti? Iya Pak, ngerti Pak. Ya. Buat polanya yang berbeda ya. Iya Pak. Ya, dituliskan di LK-nya. Oh iya, iya Pak. Udah Pak. Udah siap. Udah Pak, udah siap Pak. Ya, kita tunggu yang lain dulu ya. Dulu udah siap Pak. Udah Pak. Kelompok 1, 2, 3 udah siap semua Pak. Sudah. Udah Pak. Ya. Nah, sekarang Juniarni Iya Pak. tampilkan ke depan apa kira-kira persamaan hewan dari gambar ini. Persamaan hewan dari gambar nomor 1 yaitu sama-sama bergerak dan bernapas. Ya, Itu Pak. Sudah Pak, itu banyak dapat. itu aja. Ya, Iya Pak. bagus, benar sekali. Sama-sama membutuhkan makanan. Ya, benar sekali. Apalagi? Kembang biak Pak. Bisa berkembang biak. Berkembang biak Pak, berkembang biak. Ya, benar sekali. Siapa lagi? Nah, sekarang kita masuk pada soal yang di sebelahnya. Coba kelompok 2. Julhan, Pak, bagaimana? kurang jelas Pak. Apa? Kurang jelas Ayo. gambarnya Pak. Gimana? Atau kelompok yang lain lagi? Ada yang bisa? Pak. Bagaimana, ada kesulitan di soal ini? Nah, ini contohnya kan, ada garis yang panjang atau
balok panjang. Jadi tadi menandakan nada panjang begitu. Bisa? Bisa Pak. Ya, coba untuk soal yang keduanya tadi. Siapa tadi yang mau tampil? Saya Pak. Ya, coba. Baris pertama lagu Ya. cicak-cicak di dinding. Itu bunyinya Pak, pendek panjang. Ya, Baris kedua juga pendek panjang. Baris ketiga pendek panjang. Baris keempat panjang duluan Pak, baru pendek, baru panjang. nah, benar sekali kata Jondelita ya. Nah, maksud Bapak tadi dibuat pola yang berbeda. Contohnya dibalik tadi itu. Untuk baris nomor 1 dibalik. Garis panjangnya dikasih di belakang. Contohnya begitu. Dibuat yang berbeda dari nada ataupun yang sudah ada ini di atas. Bisa mengerti ya? Oh, ngerti Pak. Entah dikasih di tengah atau di mananya. Contohnya satu aja lah, biar cepat. Contohnya baris pertama bagaimana? Dibuat berbeda. Pertama. Ya. Sambil dinyanyikan ya. Coba, ayo, Tuhan. Julhan Pak, nyanyikan Pak. Ayo, semangat, semangat. Pak Reza dulu sama Lukman, nggak kelihatan. Tahu di mana Pak? Di kantin. Udah cabut kali itu Pak, nggak datang-datang. Coba dipanggil Pak, Lukman. Pak Lukman, nak Lukman di mana? Sakit perutnya Pak, sakit perutnya. Reza, Jajan terus dari tadi ya. Reza Mana? dan Reza. Tidak ada yang mau tampil lah. Ya udah, Bapak contohkan aja ya. Dengar semua ya. Ya Pak. Nah, contohnya garis warna merah saya rubah ke kata ataupun ke huruf CI. Contohnya khusus baris pertama itu berarti cara untuk menyebutnya atau menyanyikannya panjang begini. Cicak. Nah, begitu. Selanjutnya ya, coba Yuniarni, coba di baris kedua. Ya Pak, diam.
Diam. Merayap. Pak. Ya, ya, Pak ya. Pak, kedengaran Pak. Nggak jelas Pak. Berarti semuanya udah tahu membuat polanya ya, udah mengerti semua. Ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena waktu kita sudah mulai habis, maka kita langsung aja ke soal evaluasi ya. Ini Bapak bagikan soal, silakan kerjakan di sini, tapi kalau tidak sempat nanti bisa dikerjakan di rumah, dibawa besok kalau sekolah lagi. Bagaimana? Ya Pak. Siap. Ya. Ya, biar coba berikan dulu ya. Udah dapat semua? Ya Pak. Udah. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa saja yang kita bahas tadi? Ada yang masih ingat? Apa-apa saja yang masih diingat tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang masih ingat apa-apa saja itu dari tadi yang kita pelajari pada hari ini? Bagaimana John Delita, tahu? Tahu Pak. Apa saja pelajaran kita hari ini? Pelajaran SPDP selama bahasa Indonesia Pak. Ya, itu SBDP bahasa Indonesia. Tentang apa itu? SPDP tentang lagu nada panjang dan pendek Pak. Ya. Untuk bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yaitu Pak kalimat atau menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup Pak. Ya, bagus sekali. Julianus, masih ingat apa yang kita pelajari hari ini? Junior nih, masih ingat? Ya Pak. Ya. Bahasa Indonesia tadi Pak, apa IPA? Hah? Bahasa Indonesia apa IPA Pak? Bahasa Indonesia. Membuat kalimat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya SBDP. Udah tahu berarti ya? Udah tahu semua? Siapa? Ya, Sudah Pak. berarti pelajaran Bapak untuk hari ini sudah bisa ataupun sudah dipahami semuanya. Sudah Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak Bapak semua setelah mengikuti pembelajaran untuk hari ini? Bagaimana? Senang ataupun bagaimana? Senang Pak. Ya, bagaimana? Senang Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita menyimpulkan apa pelajaran kita untuk hari ini. Bapak bacakan ya.
ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Udah tahu ya anak-anak? Pak. Ingat-ingat besok ya. Baik, Pak. Nah, kita kembali tadi pada soal evaluasi tadi. Apakah bisa dikumpul sekarang atau bagaimana? Bisa Pak. Ya, bisa dikumpul melalui ketua kelas biar Bapak nanti koreksi di rumah. Ketua kelas, si Julan, Iya Pak. kumpul ya. Iya Pak. Siap Pak. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Nah, sekarang siapa yang memimpin kita dalam doa? Julhan Pak. Julhan. Julan, bagaimana Julan? Siap Pak. Kita pilih Pak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kepada Nah, Bapak Guru kita, beri hormat. Selamat siang Pak. selamat siang, baik-baik di jalan, jangan berhantam sama kawan, ya. Jangan